Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita minta pimpinan Tuhan sekali lagi untuk pewartaan firman Tuhan. Beri kami hati seorang murid untuk merindukan menginginkan Engkau saja. Beri hamba-Mu lidah seorang murid untuk mengajar dan juga untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Biarlah saat ini di tempat ini kuasa kasih-Mu Kau nyatakan kepada kami semua, sehingga kami semua boleh dikenyangkan, jiwa kami dipuaskan oleh firman kekal-Mu yang menghidupkan itu, ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan, memikirkan tentang sebuah topik yang sangat spesifik, yaitu tentang kebaikan. Tidak mudah berbicara tentang kebaikan, tapi mari sama-sama kita memikirkan dan merenungkan tentang kebaikan ini. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Matius sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Matius 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kerajaan surga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu. Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, pemilik kebun anggur itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama. Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca merenung, tapi melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah film Naga Bonar. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nonton nggak, tapi cukup populer ya beberapa tahun yang lalu. Ada sebuah tagline yang sangat atau frasa yang terus diulang-ulang dalam film ini, yaitu ini, apa kata dunia? Ya, Deddy Miswar yang menjadi pemeran utama selalu mengeluarkan kata-kata ini. Ini berarti Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memikirkan sedikit ya tentang tagline ini, apa kata dunia, itu berarti apa yang orang bilang tentang kita, itu amat sangat penting sebenarnya. Benar ya Bapak Ibu yang terkasih ya? Dan ini yang menjadi budaya atau kebiasaan kita di dalam hidup kita, terutama di Asia. Apa yang orang bilang tentang kita itu kita dengarkan sekali. Dan sampai-sampai kita ada satu frasa yang mengatakan, kita takut dengan perkataan orang lain. Kita takut apa orang bilang tentang kita. Dan oleh karena itu kita merajut kebaikan kita di sekeliling kebiasaan ini. Kita baik sama orang supaya orang baik sama kita. Orang baik sama kita maka kita baik sama mereka. Dan kebaikan kita kepada mereka ya supaya mereka baik sama kita. Ya. Jadi kebaikan kita itu di dalam kehidupan kita itu untuk menjaga muka kita saja sebenarnya. Kita baik sama orang supaya orang baik bilang baik tentang kita, untuk menjaga nama baik kita sebenarnya dalam kehidupan kita. Nah, inilah sistem kebaikan di dalam dunia ini. Paling enggak di Asia lah ya, budaya Asia
Inilah denyut jantung ketika seseorang itu mau baik, mau menjadi seorang yang baik. Karena ada transaksi. Sebenarnya deep down itu ada transaksi supaya orang juga bilang baik sama saya. Gitu. Tapi kalau kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kebaikan tuan tanah dalam hal ini menggambarkan Tuhan Yesus. Itu berbeda sekali. Karena dia berbuat baik sampai kehilangan muka, bukan menjaga muka. Dia menjadi baik, dia berbuat baik, bukan untuk jaga nama baik sebenarnya. Tapi untuk memenuhi kebutuhan. Karena dia mengerti kebutuhan orang-orang di sekelilingnya. Nah kalau kita membaca, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat betapa baiknya Tuhan ini. Kalau kita mengetahui sedikit latar belakang tentang perumpamaan ini. Pada zaman itu kehidupan sosial ekonomi di Palestina, Bapak Ibu yang terkasih, pada abad yang pertama itu Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi yang sangat menekan. Dan pada masa itu paling tidak ada dua golongan, yaitu golongan kelas atas, pemilik tanah, ya, dan kemudian golongan kelas bawah, paling enggak yang digambarkan dalam perumpamaan kita, golongan kelas atas pemilik tanah, tuan ini, dan juga pekerja di kebun anggur, yaitu golongan kelas bawah. Nah para pekerja harian ini Bapak Ibu yang terkasih pada umumnya adalah petani yang kehilangan tanah mereka akibat jerat hutang atau penyitaan paksa oleh pemilik tanah yang tinggal di perkotaan, yang memiliki lebih banyak kekuasaan, pengaruh secara politis maupun finansial. Mungkin contoh yang paling real ya, maafkan saya kalau Bapak Ibu pernah nonton Pesta Babi yang saat ini lagi viral. Kurang lebih mirip-mirip seperti itulah ya. Yang kaya, yang berkuasa itu datang ke daerah dan kemudian mengambil tanah. Dengan berbagai macam alasannya lah yang mereka buat. Lalu mengembangkan perkebunan dan lain sebagainya ya. Dan yang memiliki tanah di daerah itu kemudian bekerja buat mereka. Nah setelah kehilangan tanah, agar tetap hidup Bapak Ibu yang terkasih, setiap pagi para pekerja kelas bawah ini, pekerja harian ini kemudian menunggu di pasar. Ya. Mereka berkumpul di pasar menunggu supaya tuan tanah atau paling enggak mandornya datang mencari pekerja untuk bekerja di ladang mereka di kebun anggur itu. Memilih mereka untuk bekerja di sana. Upahnya adalah 1 dinar sehari dan upah 1 dinar sehari ini sama dengan upah para prajurit Romawi pada waktu itu 1 hari. Dan 1 dinar itu cukup untuk makan 1 hari saja. Itu berarti mereka harus bekerja hari ini, besok mereka harus ke pasar lagi untuk menunggu dipanggil, begitu seterusnya. Karena kalau mereka tidak bekerja maka mereka akan kelaparan, gak ada makan hari itu. Nah yang menarik Bapak Ibu yang terkasih, pribadi dari tuan tanah ini yang tidak lazim ya pada zaman itu. Biasanya pemilik kebun anggur itu tidak secara langsung atau sendiri turun ke bawah ke pasar untuk mencari pekerja. Enggak, biasanya dia suruh mandornya untuk pergi. Dan yang tidak lazimnya lagi, yang kedua adalah sang tuan tanah itu pergi ke pasar bukan cuma sekali pada pagi hari saja untuk mencari mereka yang kuat dan yang sehat. Tapi dia pergi berulang-ulang. Kita membaca jam pagi sekali ya kurang lebih jam 6 dia pergi untuk mencari yang kuat. Lalu jam 9 dia pergi lagi. Lalu jam 12 dia pergi lagi. Lalu jam 3 dia pergi lagi. Jam 5 dia pergi lagi ke sana. Ini menunjukkan hati sebenarnya, hati dari sang tuan yang sebenarnya tidak berfokus pada ekonomi, pada bisnis, pada keuntungan pribadinya. Tapi sebenarnya dengan melihat perilakunya ini Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya dia itu sedang memberikan penghidupan kepada pekerja-pekerja. Karena dia tahu apa yang dibutuhkan oleh pekerja-pekerja itu. Bukan untuk mendapatkan keuntungan dari pekerja-pekerja, tapi sebenarnya dia memberikan keuntungan, memelihara kehidupan para pekerja-pekerja tersebut. Biasanya Bapak Ibu, pekerja yang sampai jam 5 belum dapat pekerjaan, itu berarti mereka adalah orang-orang yang enggak dipakai lagi. Entah mereka itu sudah tua, entah mereka itu tidak punya skill, tidak punya produktivitas sama sekali. Jadi mereka enggak dipakai gitu ya. Tapi menariknya tuan tanah itu justru mempekerjakan mereka. Dan yang masuk jam 5 ini justru mau bekerja. Kerja aja walaupun enggak ada perjanjian sama sekali. Dan mereka percaya mereka akan dibayar 1 dinar sehari. Nah ini sebuah tindakan dari tuan tanah yang bukan menjaga wibawa, menjaga kuasanya. Tapi sebenarnya ya dia turun ke sana justru dia kehilangan muka. Dia tidak menjaga wibawa, menjaga harga dirinya. Enggak, dia turun karena dia pingin memelihara kehidupan orang itu. Dan ini adalah gambaran Tuhan Yesus sebenarnya ya Bapak Ibu.
bahwa Tuhan Yesus datang kehilangan mukanya, mati salib untuk kita, tidak menjaga harga dirinya sebagai Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk, supaya kita mendapatkan kehidupan yang sebenarnya di dalam Tuhan Yesus. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua adalah ketegangan yang terjadi setelah mereka semuanya bekerja ya, pada sore hari itu. Nah, menurut hukum Taurat, memang gaji sehari harus dibayar pada malam. Orang yang bekerja hari itu harus dibayar pada malam. Itu ada hukumnya memang ya. Nah, tuan tanah ini kemudian menyuruh mandornya ya, untuk membayar dari yang terakhir kepada yang pertama. Ya, menarik ya jadinya. Bukan yang pertama duluan, tapi yang terakhir duluan. Mengapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena dengan membayar yang terakhir yang masuk jam 5 duluan, maka pekerja pertama akan melihat ya, oh mereka ini dibayar 1 dinar nih. Padahal mereka cuma kerja 1 jam loh. Atau mungkin 2 jam atau 3 jam. Gak kena panas terik. Berarti saya atau kami akan dibayar lebih banyak. Gitu ya. Tapi kita baca sama-sama. Ternyata mereka juga dapat 1 dinar. Mereka juga dapat 1 dinar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih. Kita membaca sama-sama, mereka menjadi kecewa. Ya, kami udah bekerja dari pagi kok cuma dapat 1 dinar. Lalu kemudian apa? Mereka bersungut-sungut. Nah, kata bersungut-sungut ini penting sekali. Kenapa? Karena ini mengingatkan kita pada apa yang dilakukan oleh orang Israel di padang gurun. Waktu mereka keluar dari dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Lalu kemudian di padang gurun mereka kecewa dengan pemeliharaan Tuhan menurut mereka. Lalu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan berarti bersungut-sungut ini melambangkan hati yang tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan sebenarnya. Dan protes pekerja pertama ini sebenarnya Bapak Ibu bukan karena mereka diperlakukan tidak adil. Ya, kita bisa ngomong panjang lebar tentang keadilan menurut teks ini kemudian ya. Tapi sebenarnya kenapa Bapak Ibu? Karena mereka dijanjikan bayar 1 dinar dan tuan itu membayar mereka 1 dinar gitu. Tapi kita melihat di sini mereka bersungut-sungut, mereka kecewa karena mereka disamakan, disetarakan dengan mereka yang cuma bekerja 1 jam saja. Mereka nggak terima. Kami harusnya mendapatkan perilaku yang lebih spesial dong. Kami lebih banyak bekerja, kami lebih banyak memberikan tenaga kami. Kami mau diperlakukan dengan spesial. Kami nggak mau disamakan dengan mereka. Mereka nggak sama dengan kami. Masalahnya perbandingan jadinya. Masalah utama mereka bersungut-sungut karena mereka membandingkan diri mereka yang merasa harusnya lebih layak, lebih hebat, lebih kuat kontribusinya dibandingkan dengan yang masuk terakhir. Dan kita membaca tuan tanah ini membela diri ya, membela tindakannya. Di ayat 15 di bagian yang kedua dikatakan begini, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita kalau secara literal kalimat ini sama dengan apakah matamu jahat karena aku baik. Murah hati itu sama dengan di dalam bahasa Yunani memakai kata baik. Ya, Tuhan ini baik. Apakah kamu iri hati? Apakah matamu jahat karena aku ini baik sebenarnya. Dan kalau kita sedikit memikirkan tentang mata yang jahat, Bapak Ibu yang terkasih, mata yang jahat dalam Alkitab itu sebenarnya mau bicara atau mencerminkan hati yang busuk sebenarnya. Hati yang kikir, iri hati, tamak, hati yang tidak rela melihat orang lain itu menerima yang lebih baik dari kita. Tidak rela melihat orang lain maju lebih baik daripada kita. Dan idiom ini juga berhubungan langsung dengan apa yang ditulis di dalam kitab Amsal sebenarnya. Amsal 23 ayat 6-7 ya, yang memperingatkan agar kita hati-hati makan roti orang kikir. Ya. Hati-hati kalau kita makan roti orang kikir. Nah, kata kikir itu secara hurufiah itu sama dengan mata yang jahat. Ya. Karena kalau kita makan makanan orang kikir, maka dia kelihatannya aja baik. Ya, makan aja nggak apa-apa, minum aja nggak apa-apa. Tapi sebenarnya hatinya terus-menerus menghitung biaya yang sudah dia keluarkan. Ya, hitung terus. Apa keuntungan yang dia bisa dapatkan dari kebaikannya ini? Nah, itu mata yang jahat. Ya, berbicara mengenai hati yang terus-menerus menghitung-hitung ya keuntungan,
kontribusi yang sudah dia berikan. Dan Yesus juga menarik menggunakan konsep mata yang gelap ini, mata yang jahat ini di dalam Matius pasal 6. Ya, kalau matamu gelap, matamu jahat, maka tubuhmu pun akan penuh dengan kegelapan yang pekat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mata yang jahat di dalam teks kita, yaitu para pekerja pertama, itu menggambarkan bahwa para pekerja ini gagal, tidak mampu melihat kemurahan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena mereka terlalu berfokus pada kebenaran mereka sendiri. Pada kontribusi atau jasa mereka sendiri. Mereka terus-menerus mengukur apa yang sudah saya perbuat. Mengukur apa kebaikan yang saya sudah lakukan. Itu aja yang mereka pikirkan, itu aja yang mereka hitung. Sehingga apa? Mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Bahwa pada mulanya sebenarnya pekerjaan itu adalah pemberian dari Sang Tuhan sebenarnya. Kalau Tuhan tidak memberi pekerjaan itu, mereka nggak akan bisa bekerja dan berkontribusi gitu. Karena mereka terlalu berfokus pada kekuatan, pada diri mereka sendiri. Sehingga mereka lupa, oh sebenarnya ini anugerah, sebenarnya ini kemurahan Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu yang terkasih, karena mereka terlalu berfokus pada diri mereka sendiri, ya, terlalu egois, hanya diri mereka saja yang paling hebat, mereka lupakan kebaikan Tuhan. Nah, ini kemudian membuat mereka menuntut untuk diperlakukan secara spesial. Wong saya yang paling banyak kerjanya, saya yang paling pintar, saya yang paling ngerti gitu. Lalu mereka menuntut untuk diperlakukan secara spesial. Harus dapat lebih, dihormati secara lebih, dapat uang lebih, dapat berkat lebih. Kalau dia mendapatkan maka dia akan sombong. Dan dalam waktu yang sama dia juga akan menghina orang yang tidak seperti dia. Yang nanti dia bisa bilang dia malas aja gitu. Atau kalau dia tidak mendapatkan perlakuan spesial Bapak Ibu yang terkasih, maka dia akan iri hati pada orang lain yang lebih hebat dari dia. Atau lebih maju menurut dia paling tidak. Ya. Dia akan iri hati. Lalu kemudian dia akan marah kepada Tuhan. Pada Tuhan dalam hal ini. Yang tidak memperlakukan mereka secara adil. Kira-kira begitu. Jadi dengan berfokus pada diri sendiri, tidak ada untungnya sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih. Terlalu menghitung-hitung kehebatan ini yang berfokus pada diri sendiri hanya akan melahirkan kesombongan, iri hati dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada rasa syukur, tidak melihat kebaikan dalam diri orang lain, menghina orang lain, tidak senang dengan kemajuan orang. Itu semua akibat dari apa? Karena terlalu menghitung-hitung seberapa kontribusi jasa yang sudah saya terima pada Tuhan. Dan ini tidak akan melahirkan kebaikan. Tidak akan melahirkan kebaikan. Kalau orang tidak baik, kita sudah baik sama orang dan orang nggak baik sama kita, kita bisa marah. Karena kita berpikir kebaikan itu adalah usaha dan kerja keras saya. Dan kebaikan seperti ini hanya bersifat transaksional dan tidak tulus jadinya. Ya, dan kemudian kebaikan kita sangat kondisional. Ya, pada orang baik kita baik, pada orang nggak baik kita nggak baik, pada orang tertentu kalau kita bisa dapat keuntungan kita baik. Ya, asal Bapak senang, ada istilah seperti itu ya Bapak Ibu yang terkasih. Ya, karena dia akan baik karena dia mendapat keuntungan. Ini semua kenapa? Kuncinya, fokusnya karena dia memikirkan fokus pada kontribusi dan jasa dirinya sendiri. Nah, menghidupi dan menumbuhkan kebaikan Kristen, sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus tahu tidak bisa hanya didasarkan pada kekuatan moralitas manusia semata. Nggak mungkin itu dihasilkan. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang seperti ini. Kita menghirup udara di mana semua orang ingin menunjukkan kontribusinya, menunjukkan kehebatannya, dan menginginkan apresiasi, diperlakukan secara spesial. Ini dunia di mana kita tinggal Bapak Ibu yang terkasih. Dan kalau kita hanya mengandalkan kekuatan moralitas manusia belaka, kita akan menjadi seperti itu. Yang digambarkan tadi oleh film itu. Apa kata dunia? Malu dong kalau nggak gini dan sebagainya.
kita akan terus menghitung kontribusi kita, sumbangan kita dan seterusnya lah. Ya, kenapa? Karena ini kontribusi aku loh. Dan kita lupa pada mulanya Tuhanlah yang beranugerah kepada kita semua. Oleh karena itu Tuhan Yesus menghendaki agar kemurahan atau Tuhan Yesus menghendaki agar kebaikan Kristiani ini harus didasarkan pada apa? Pada kemurahan Allah sendiri. Kemurahan Allah yang radikal harus kita alami terus-menerus. Harus kita internalisasi, masukkan ke dalam diri kita dan menjadikan sebagai udara rohani yang dihirup oleh orang percaya dalam setiap helaan nafas hidupnya. Titik mulanya kita harus terus menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Bukan hanya pada waktu senang, tapi juga pada waktu susah. Ketika kita menyadari sepenuhnya bahwa posisi spiritual kita aslinya itu sama dengan pekerja jam 5 sore yang oleh dunia dianggap enggak mampu, enggak qualified. Ketika kita menyadari sebenarnya di hadapan Tuhan kita semua adalah pekerja jam 5 sore, maka kita akan bersyukur sekali Tuhan memberikan kita apa yang kita punya hari ini. Kita bersyukur sekali kita bisa berkontribusi, memberikan kebaikan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menempatkan diri pada pekerja jam pertama, kita manusia celaka Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita terus mengingat kemurahan kebaikan Allah, maka kita akan terus berproses mengalami transformasi dalam hidup ini. Menghirup kemurahan radikal Allah sebagai oksigen jiwa kita akan melahirkan 3 transformasi. Kalau kita terus berfokus pada kemurahan Allah. Yang pertama, menghancurkan kesombongan dan merasa layak untuk diberlakukan secara spesial dalam hidup kita. Kita harus terus-menerus memikirkan bahwa kebaikan kita, kesalahan hidup kita bertahun-tahun, pengorbanan yang kita berikan, waktu yang kita berikan pada orang lain, itu bukanlah sebuah hal yang perlu kita banggakan dan mengharapkan orang lain untuk membalaskan kepada kita. Enggak, karena itu adalah privilege kita. Kita menjadi orang baik itu adalah panggilan kehormatan buat kita orang berdosa. Dan ketika kita memiliki konsep seperti ini, pemahaman seperti ini, itu akan memberikan kita suatu taste tentang apa itu kerendahan hati. Membebaskan kita dari keinginan terus menerus Bapak Ibu yang terkasih untuk mencari kehormatan, hormat, perlakuan spesial dari manusia lain. Yang kedua, berfokus pada kemurahan Tuhan, menginternalisasi kemurahan Tuhan terus-menerus akan menghasilkan iri hati, kedengkian. Dunia ini dirajut di dalam sebuah sistem perbandingan. Kalau kita banding, baru kita merasa lebih enak. Kalau nggak ada perbandingan, maka nggak akan ada rasa bangga. Biasanya kalau kita merasa lebih hebat karena ada yang kurang hebat. Itu sistem yang dibangun oleh dunia ini. Perbandingan itu terus ada di mana-mana. Harus ada yang juara 3 baru ada juara 1. Kalau semua juara 1 nggak akan asik hidup ini. Tapi ini sebuah sistem yang mematikan. Karena itu melahirkan iri hati dan kedengkian pada orang yang lebih hebat dari kita. Dan penghinaan kepada orang yang lebih lemah. Anugerah Tuhan tidak berbicara itu. Anugerah Tuhan mengajarkan semua orang sama. Yesus memberikan anugerahnya kepada semua orang yang berdosa, yang tidak layak. Kita yang mengerti akan hal ini Bapak Ibu yang terkasih. Kita yang mengerti bahwa semua orang sama diberi anugerah oleh Tuhan. Maka kita bisa bersenang dengan kemajuan orang lain. Walaupun mungkin itu saingan kita. Bisa. Ya. Kita senang kalau ada cerita-cerita yang memberkati orang-orang lain yang mungkin juga saingan kita. Kita bisa bersyukur untuk mereka. Kalau kita benar-benar berfokus pada memikirkan anugerah Tuhan. Dan kemurahan Tuhan juga membuat kita terus rasa bersyukur. Menumbuhkan sebuah gaya hidup bersyukur. Selalu bersyukur pada Tuhan. Untuk apapun juga. Untuk keberhasilan maupun kegagalan.
untuk keberhasilan kita maupun kegagalan, ataupun keberhasilan saingan kita, orang yang selama ini mungkin kita merasa iri dengan dia. Kita bisa bersyukur untuk itu. Dan yang kemudian bisa membangun kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Orang lain butuh apa sih sebenarnya? Kita mau memberikan itu, waktu dan tenaga dan seterusnya. Dan dengan demikian kita bisa merasakan kedamaian sebenarnya. Kita merasakan sukacita yang melimpah, rasa syukur. Kita merasakan kemerdekaan dari ambisi untuk terus berlomba di dalam kehidupan kita ini. Ada sebuah kemerdekaan yang memang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kalau kita benar-benar tinggal di dalam Dia, Bapak Ibu yang terkasih. Kita berhenti bertransaksi kebaikan satu dengan yang lain. Karena kebaikan, ya bukan karena kita ingin apa-apa sebenarnya. Tapi hanya sekedar mirroring, ya, mencerminkan kebaikan Allah yang sudah kita terima dan terus-terus kita renungkan, yang terus-terus kita pikirkan. Kita mau bagi itu. Melahirkan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain juga. Apa sebenarnya yang dia butuhkan? Tidak melulu tentang uang, ya. Tapi juga psikisnya, kebutuhannya dan semuanya, kebutuhan jiwanya. Kita bisa memberikan waktu secara sukarela, secara organik keluar dari dalam diri kita. Dalam sebuah novel berjudul David Copperfield, tulisan Charles Dickens, Bapak Ibu. David muda ini dikisahkan baru pulang main-main dengan teman-temannya dan dia happy. Dan dia pulang ke rumah, dia dapatin mamanya yang sudah cukup lama janda. Ternyata menikah dengan seorang yang bernama Edward Murdstone. Ya. Dan digambarkan bahwa Edward Murdstone ini seorang pria yang kasar dan suka mengontrol orang lain. Nah, Pak Murdstone ini, Bapak Ibu yang terkasih, punya saudara perempuan bernama Jane yang selalu datang ke rumah mereka. Ya, oleh karena itulah ya kemudian dia menikah dengan mamanya David Copperfield gitu ya. Dan mereka punya niat terselubung ya untuk mengintimidasi David ini, ya, menghukum David. Nah, di awal proses itu Bapak Ibu dikisahkan dalam novel ini ya. David menggambarkan perasaannya. Ya, di dalam novel itu. Dia katakan begini, mestinya seluruh hidupku menjadi semakin baik. Mestinya aku telah menjadi orang yang berbeda. Dengan satu perkataan ramah saja dari Pak Edward Murdstone ini. Copperfield sangat ingin mendengarkan sepatah kata yang menguatkan, penuh pengertian, dan meyakinkan bahwa ia masih diterima dengan baik di rumahnya. Dikasihi di rumahnya. Ia yakin kebaikan apapun yang diterimanya akan membantunya menghormati dan mentaati Pak Murdstone. Namun kenyataan yang membuat dia berkecil hati adalah ia tidak pernah mendapatkan kata-kata penguatan. Dia tidak pernah merasakan disayang oleh Bapak angkatnya ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apakah Bapak Ibu peka dengan kebutuhan anak-anak Bapak Ibu di rumah? Apakah Bapak Ibu cuma berpikir bahwa dia perlu makan aja, pakaian, rumah? Kita harus tahu bahwa anak-anak kita membutuhkan juga kasih, kata-kata penguatan, mengerti akan kelemahan-kelemahan. Apakah Bapak Ibu mengerti kebutuhan anak-anak Bapak Ibu di rumah? Ilustrasi yang kedua, pada tanggal 9 November 1965 ada sebuah kejadian yang disebut dengan kegelapan besar terjadi di negara bagian Amerika bagian timur. Ya, begitu besarnya Bapak Ibu yang terkasih sampai meliputi kegelapan ya, mati listrik itu meliputi 128.000 kilometer persegi besarnya dan berdampak pada 30 juta orang. Jadi semuanya gelap. Ya. Tanpa penerangan listrik, gelap semuanya, dan oleh karena itu kebutuhan lilin meningkat dengan pesat pada waktu itu. Seorang penyiar stasiun radio di New York yang tetap mengudara karena memiliki sumber listrik cadangan melaporkan begini. Sebuah drama menarik sedang ditayangkan di jalan-jalan. Harga lilin di banyak toko telah meningkat 2 kali lipat. Namun ada juga beberapa pedagang baik hati yang menjualnya hanya setengah harga atau bahkan memberikannya secara cuma-cuma. Bapak Ibu, pada saat darurat seperti ini, beberapa pemilik toko lebih mengutamakan kepedulian mereka terhadap sesama daripada keinginan untuk memperoleh keuntungan berlipat kali ganda. Namun sebagian lagi memanfaatkan situasi ini
lebih untuk keuntungan pribadi daripada peduli akan sesama. Situasi yang sama, semua gelap, semua membutuhkan lilin, memberikan kita dua macam orang. Satu orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, keuntungan diri sendiri, dan satu adalah orang yang mengerti kebutuhan orang lain. Apakah Bapak Ibu mengerti kebutuhan orang lain? Apakah Bapak Ibu peka dengan kebutuhan orang lain? Apakah Bapak Ibu peka dengan kebutuhan teman sepelayanan yang tiap kali kita bertemu dan pelayanan di komisi, di bidang sebidang kita? Apakah Bapak Ibu mengerti kebutuhan papa dan mama orang tua kita? Apakah Bapak Ibu mengerti, memahami, peka dengan kebutuhan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain? Perlu kemurahan untuk memahami sebelum kita memberikan pertolongan kita. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu cukup peka, cukup peduli dengan kebutuhan orang lain? Bagaimana kalau enggak? Apa yang firman Tuhan ajarkan? Ada dua hal Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana supaya kita bisa memiliki kebaikan Kristiani ini dalam hidup kita. Tanpa harus menuntut orang lain baik kepada kita juga. Yang pertama, hidup bersyukur. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu. Selalu bersyukur untuk apapun juga dalam hidup kita. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, tinggal dalam Kristus. Ini yang bisa kita kerjakan. Tinggal dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus artinya apa Bapak Ibu yang terkasih? Ya bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan artinya apa? Ya baca Alkitab, merenungkan Alkitab, berdoa. Bersekutu dengan orang-orang percaya, diskusi firman Tuhan dengan sama orang percaya dalam kelompok-kelompok kecil. Ini artinya kita abide, tinggal di dalam Tuhan. Jadi aiming kita bukanlah menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu buah yang Tuhan berikan pada kita. Aiming kita adalah mengakrabkan diri, intim dengan Tuhan, pencipta segala sesuatu yang menyatakan kemurahannya kita sampai dia kehilangan muka tanpa menjaga nama baiknya. Aiming kita itu berelasi dengan dia. Usaha, kebosanan kita, kerja keras kita, ya berelasi dengan dia. Lalu kapan jadi orang baiknya? Ya itu urusan Tuhan. Bagaimana kepekaan itu bisa muncul? Itu urusan Tuhan. Tugas saya adalah memberikan waktu saya dalam seluruh kesibukan saya, dalam seluruh kemepetan waktu saya, mengenal Tuhan, mengenal hatinya, mengenal dia. Dan dia yang akan menjadikan saya seperti yang dia inginkan. Memiliki kebaikan itu. Karena kebaikan inilah buah roh. Buah roh, ya Roh Kudus lah yang menumbuhkannya, yang menghasilkannya. Kerjaan kita cuma ini aja Bapak Ibu yang terkasih. Semoga Tuhan memberikan kita cukup kesabaran. Semoga Tuhan berikan kita ketekunan untuk mengenal, bergaul dengan dia. Dan nanti kita akan melihat buahnya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, begitu banyak versi kebaikan di sekeliling kami yang bersifat transaksional. Kami tahu, kami mengalaminya, kami mau jadi baik karena kami menjaga muka kami. Tapi firman-Mu pada pagi hari ini menyatakan satu kebenaran yang jauh berbeda. Karena mereka yang begitu akan menjadi yang terakhir. Tapi kami enggak mau yang terakhir, kami mau yang pertama karena kami bersandar pada kemurahan Tuhan. Kami mau menjadi baik atas dasar kemurahan-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk terus bersekutu dengan Engkau, mengenal Engkau, intim dengan Engkau. Dan biarlah mata kami, hati kami merasakan buah-buah itu, buah kebaikan itu dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di dalam seluruh kesibukan waktu kami. Agar kami tidak lupa untuk bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita.